Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru dimanapun berada, khususnya rekan-rekan guru yang kemarin lulus pretest atau pada saat ini sedang menunggu panggilan sebagai peserta PPG. Berjumpa lagi dengan channel Ayo Belajar Channel 21. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman mengenai informasi ataupun gambaran apa saja yang akan kita lakukan pada hari hari 1 sampai ke 12 pertama pada kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Perlu diketahui bahwa kegiatan PPG kategori 1 tahun 2022 ini berjumlah sebanyak 58 hari. Nah, apa saja rekan-rekan kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-12? Yuk sama-sama kita simak pada video berikut ini. Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng agar terus terhubung dengan informasi-informasi terbaru dari channel Ayo Belajar Channel 21. Baik rekan-rekan, seperti biasa kita masuk ke menu login ppg.kemdikbud.go.id untuk kita membuka atau mengakses kegiatan-kegiatan kita yang ada di LMS. Ini saya salah password, salah username. Ini kita coba lagi. Nah, ini kita akan diarahkan ke laman seperti ini. Jadi akan ada tampilan PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini ada instansi LPTK. Kemudian di bawah di sini ada beranda, kemudian di bawah beranda ada Diklatku. Kita klik Diklatku, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, jika rekan-rekan masih tampil belum tersedia, itu hubungi pihak penyelenggara atau pihak LPTK untuk kemudian mereka menghubungi Kemdikbud. Di sini punya saya sudah tampil seperti ini, kelas 1 pendidikan guru sekolah dasar PSD. Yang kemudian di sini ada tautan LMS yang bisa kita klik. Nah, pada halaman ini kita ditunjukkan beberapa tab: pendahuluan, pendalaman materi, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran, uji kompetensi, praktik pengalaman lapangan, pendahuluan. Jadi pada saat ini kita berada di tab pendahuluan. Nah, di sini ada keterangan yang bisa kita baca bahwa program pendidikan profesi guru dalam jabatan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar pendidikan guru. Program PPG yang dilaksanakan dinamakan PPG atau Pendidikan Profesi Guru Kategori 1. Program ini dirancang agar guru memiliki kemampuan literasi, teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology Literasi, inovasi atau innovation, serta keterampilan berbahasa atau language skill yang digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan memiliki karakter unggul, kompetitif, dan cinta tanah air. Selain itu, lulusan juga memiliki kemampuan era revolusi industri 4.0 yang mengutamakan berpikir kritis atau critical thinking, pemecahan masalah atau problem solving, kemudian komunikasi atau communication, kolaborasi atau collaboration, dan kreativitas atau creativity. Alur pembelajaran PPG dalam jabatan. Pertama, pendalaman materi. Kedua, perancangan pembelajaran.
yang ketiga praktik pengalaman lapangan. Nah, di sini ada ketiga yang nantinya ini akan bermuara pada praktik pengalaman lapangan. Yang di sini 12 hari pertama akan kita lewati pada pendalaman materi. Pada hal ini kita bisa klik tab ini. Kita akan mengetahui apa saja yang di dalam sini, yaitu 3 hari pertama identifikasi masalah bisa kita klik di sini. Jadi kalau kita baca boleh kita baca juga ini mengenai narasi pendalaman materi. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan dalam bentuk analisis permasalahan pembelajaran yang ditemui dalam konteks kelas dan atau sekolah dalam upaya pemecahan masalah tersebut. Permasalahan dapat meliputi literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tinggi atau high order thinking skill. Kegiatan pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas 3 langkah. Yang pertama, identifikasi masalah. 2, eksplorasi masalah, penyebab masalah. Dan 3, penentuan penyebab masalah. Aktivitas pembelajaran ini dilakukan secara daring dengan beban belajar 4 SKS. Kegiatan identifikasi masalah mencakup kegiatan mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran di kelas terkait penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus, membangun relasi dengan siswa, melakukan disiplin positif, pemberian feedback, metode pembelajaran, masalah motivasi, materi HOTS, literasi numerasi, miskonsepsi, pemanfaatan teknologi dan pembelajaran, asesmen, interaksi dengan orang tua siswa, menggunakan model-model pembelajaran inovatif, dan masalah terkait lainnya yang menjadi tugas keseharian guru berdasarkan pengalaman mereka saat menjadi guru. Kegiatan eksplorasi penyebab masalah merupakan kegiatan mengeksplorasi kemungkinan penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Dalam melakukan eksplorasi penyebab-penyebab masalah tersebut, mahasiswa dapat melakukan riset dengan melakukan kajian literatur, wawancara guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah, wawancara pakar dan pihak terkait lainnya dengan bimbingan dan arahan dosen dan guru pamong. Kegiatan penentuan penyebab masalah ini dilakukan dengan cara menentukan akar penyebab masalah yang paling mendekati terhadap konteks yang dihadapi guru di kelas sekolahnya, dan menjelaskan alasannya. Dalam melakukan penentuan penyebab masalah tersebut, mahasiswa berkonsultasi dengan dosen, instruktur, dan guru pamongnya. Selanjutnya, mahasiswa mempresentasikan tentang penentuan akar penyebab masalah yang dihadapi, disertai dengan penjelasan tentang kajian, analisis, penentuan penyebab masalah tersebut. Terakhir, mahasiswa wajib menentukan masalah minimal 2 yang paling sesuai dengan tugas kalian guru dan akar penyebabnya. Alur pembelajaran materi. Ini tadi, pendalaman materi. Identifikasi, eksplorasi masalah, penentuan penyebab masalah. Di sini kita untuk langkah yang pertama kita upload LK101 lembar kerja mandiri yang pada sebelumnya ketika kita sudah berhasil melakukan undangan yang ada di SIM PKB kita akan mendapat bahan kerja atau lembar kerja mandiri yang kita selesaikan sebelum kita memulai masa orientasi. Selanjutnya, pada kegiatan identifikasi masalah, kita akan diarahkan pada beberapa kegiatan. Ini dimulai dari hari ke-1, yaitu identifikasi masalah, lalu berdiskusi, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian identifikasi masalah, lalu kesulitan siswa, dan membangun relasi hubungan dengan orang tua. Ini di hari ke-1. Lalu ke hari kedua, diskusi kembali, diskusi dan penguatan. Nah, ini ruang diskusinya, pemaparan model pembelajaran,
identifikasi masalah atau materi, kemudian 1.d.7 identifikasi masalah tentang pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pembelajaran. Kemudian 1E, unggah tagihan identifikasi masalah atau LK 1.1. Lalu kemudian pada hari ketiga, identifikasi masalah ini dipresentasikan, kemudian melakukan refleksi mengenai identifikasi masalah. Ini sampai di hari ketiga untuk tab LK1.1 yaitu identifikasi masalah. Lalu kemudian pada LK pada tab kedua mengenai eksplorasi penyebab masalah. Setelah kita mengunggah tagihan LK1.1, kita akan menuangkan hasil identifikasi masalah tersebut pada LK1.2 yang akan kita laksanakan pada hari keempat sampai kepada hari ke-6 dan 7 serta 8 dan 9. Nah, di sini kita akan dituntun secara bertahap mengenai yang pertama eksplorasi penyebab masalah, kemudian mengelompokkan masalah, kemudian melakukan kajian literatur, kemudian mengeksplorasi penyebab masalah dari kajian literatur, kemudian mengeksplorasi penyebab masalah wawancara, lalu diskusi dan penguatan eksplorasi penyebab masalah dengan wawancara, lalu hari ke-7 melakukan diskusi mengenai eksplorasi penyebab masalah dari wawancara pakar. Kemudian dilanjut dengan diskusi tentang eksplorasi penyebab masalah dari wawancara pakar. Dan terakhir, setelah itu presentasi atau melalui Zoom Meet, kemudian diskusi kembali, dan hari ke-9 kegiatan pengulangan presentasi dari penguatan eksplorasi penyebab masalah. Yang 2J pada hari ke-9 ini unggah tagihan eksplorasi penyebab masalah atau LK1.2. Lalu terakhir yaitu melakukan kegiatan refleksi pembelajaran mengenai eksplorasi penyebab masalah. Setelah itu, pada kegiatan selanjutnya adalah pada penentuan penyebab masalah. Kegiatan penentuan penyebab masalah ini akan dilanjutkan dari hari ke-10, kemudian 11, diakhiri hari ke-12. Pada saat ini, sudah terlewati hari ke-10 dan 11. Di sini mengenai penentuan penyebab masalah, kemudian mengenai diskusi penentuan penyebab masalah, lalu pada hari ke-11 melakukan presentasi dan penguatan mengenai penentuan penyebab masalah. Sekaligus pada hari ke-11 ini yang dilakukan adalah unggah tagihan penentuan penyebab masalah. Kemudian pada hari ke-12 akan dibahas mengenai LK1.4, yaitu masih mengenai penentuan penyebab masalah. Lalu yang terakhir akan diakhiri sampai di kegiatan refleksi pembelajaran mengenai penentuan penyebab masalah. Demikian yang dapat saya beri gambaran kepada rekan-rekan yang mungkin sedang menunggu jadwal panggilan pelaksanaan program PPG. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan di sini dapat membantu rekan-rekan sekalian dalam mendapatkan gambaran bagaimana kegiatan nanti dapat terlaksana. Baik rekan-rekan, mungkin saya akhiri untuk informasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan jika memang ini dirasa bermanfaat, jika berkenan rekan-rekan silahkan di-share ke rekan-rekan lain yang mungkin membutuhkan. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.